Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal Islam wa akhwati fid din, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kita selama bulan puasa. Dan kita berharap semoga saja semua amal baik yang telah kita lakukan selama ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya, dan kesalahan, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuninya. Karena tidak ada tujuan dan niatan yang lebih besar, yang lebih utama, yang lebih istimewa dibandingkan dengan hal yang tadi. Kita meninggal dunia dalam kondisi semua amal kebaikan kita diterima dan dosa-dosa yang kita lakukan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, adik-adik dan juga mas-mas, mbak-mbak rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Enggak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Tidak melanjutkan kajian di kitab Al-Adabul Mufrad, akan tapi kita bersama-sama ingin mengambil pelajaran hikmah dari ayat puasa yang sering dibaca dan sering didengar oleh kita semuanya selama bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak semua ayat yang akan kita bahas kita namung fokus teng pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya, Allah menggunakan kata kutiba. Kalau secara tinjauan grammar, ya, tata bahasa Arab niku namine fi'il mabni majhul, telah diwajibkan. Teng mriki Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan kami Allah telah mewajibkan atau Allah telah mewajibkan, mboten. Tapi telah diwajibkan.
Tidak disebutkan siapa yang mewajibkan, meskipun kita semua tahu bahwa yang mewajibkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinten-kinten kenging nopo? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menisbatkan secara jelas dan tegas masalah kewajiban puasa kepada zatnya, kepada dirinya? Kenging nopo? Kenapa pakai kata-kata diwajibkan? Kenapa? Kenapa? Bukan orang sekarang kok. Iya, betul. Tapi juga apa namanya? Ini untuk puasa. Kalau misalkan apa namanya sholat, ya itu pakainya apa? Rasulullah SAW menggunakan kata innallaha qad iftarada alaikum. Allah telah mewajibkan. Pakai Allah mewajibkan. Kalau ini kok diwajibkan? Kenapa? Kayak kenapa? Hah? Kuasa itu milik Allah. Saat ini kalau badai taleteng jenengan, sing jenenge siam, ngeker, menahan diri dari segala sesuatu yang kita pingini, yang sudah menjadi rutinitas kita setiap hari, sesuatu yang mubah bagi kita. Niku aurat mboten? Berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat. Meninggalkan sebuah kebiasaan itu nggak gampang, nggak gampang. Dan dengan biasa telat, konora telat, gampang apa gampang? Dan dengan biasa nih ngantuk, konora ngantuk, abet. Jadi meninggalkan sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging pada diri seseorang, niku aurat. Nah, pembebanan terhadap sesuatu yang berat dan susah, kan ada kesan itu menyusahkan hambanya, kan? Menyusahkan manusia. Itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyatakan diwajibkan, bukan Allah mewajibkan. Karena itu tidak pantas apabila sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, ya, diberikan Allah kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Makanya karena puasa itu berat, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa itu enggak sekaligus. Enggak sekaligus. Ya, jadi grafiknya itu gini. Yang pertama, puasa itu atas pilihan. Sing gelem poso ya poso, sing ora ya ora. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang kuat puasa tapi enggak mau puasa, ya silakan, enggak apa-apa, ning bayar fidyah. Nek puasa wa antasumu khairun lakum. Tapi kalau mau puasa itu lebih baik, pilihan. Kemudian tahapan kedua enggak ada pilihan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, puasa, enggak ada pilihan sudah. Dan di tahap yang kedua ini berat. Dan ini nanti akan menjadi pembahasan kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Pada tahapan yang kedua ini, sebagian ulama mengatakan puasanya kita itu sama dengan puasa ahli kitab. Dalam satu hal saja, yaitu apa? Ketika seseorang sudah masuk waktu buka puasa, kok belum ada yang bisa dia makan atau bisa dia minum, dereng dahar, dereng ngunjuk, padahal pun wayahe buka, kok ketiduran. Maka ketika dia bangun mau makan minum nggak boleh lagi.
nggak boleh lagi. Ya, sampai hari berikutnya. Kemudian terjadi satu peristiwa kepada salah seorang sahabat. Ya, pulang habis kerja, kecapean, nyampe di rumah tanya pada istrinya, ada makanan untuk berbuka atau tidak? Garwane jawab, nggak ada. Tapi saya akan keluar mencarikan makanan untuk berbuka puasa bagi Anda. Istrinya keluar, sahabat ini karena kecapean, blek tidur. Begitu istrinya datang, khaibatan lak, rugi, mesake iki jenengan niku pakku. Ya. Sudah tak bawain makan kok tidur. Karena tahu habis bangun nanti nggak boleh makan. Akhirnya di siang harinya, di hari berikutnya semaput, pingsan. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyam," yang menjadi puasa kita sekarang ini. Itu. Karena Allah tahu yang namanya puasa itu berat. Berat. Makanya untuk pensyariatan puasa itu ada tahapannya. Ada stepnya. Enggak langsung wajib. Enggak boleh ada tawar-menawar. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pembebanan kepada hamba-hambanya tentang sesuatu yang dirasa cukup berat. Ini pelajaran penting bagi kita di dalam berdakwah. Awake dhewe nang masyarakat menghadapi kebiasaan adat istiadat yang sudah mengakar mendarah daging. Kok pingin sepisan wae langsung dadi berupa kabeh ngimpi. Gak bisa. Artinya harus tadarruj, harus bertahap, harus sedikit demi sedikit. Ning kadang wong sing kaya ngono kuwi mesti diarani lambat, ora tegas, ora tas-tas, ora sat-sat, ya, lambat. Nah ini, padahal itu semua butuh pemikiran. Karena untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan lama, itu nggak bisa secepat yang kita inginkan. Ya, maka pakai kutiba karena berat. Ya. Kemudian kutiba alaikumus siyam. Kata as-siyam di sini pakai alif lam. Sekali lagi dalam tinjauan tata bahasa Arab, alnya namanya al lil ahdiz zihni. Al yang menunjukkan, alif lam yang menunjukkan sesuatu yang sudah ma'ruf di kalangan manusia pada waktu itu. Dan ini menunjukkan bahwa syariat siyam itu, kewajiban berpuasa itu bukan sesuatu yang baru. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana yang kalian ketahui apa itu puasa. Karena sebelum datangnya Islam, jangankan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy saja mereka berpuasa. Mereka berpuasa. Puasa hari Asyura. Dan Nabi SAW sebelum diangkat sebagai Rasul dan sebelum datangnya syariat puasa, beliau juga puasa Asyura ketika di Mekah. Dan ketika sampai di kota Madinah, bahkan mewajibkan para sahabat untuk berpuasa sebelum turunnya ayat kutiba alaikumusiyam. Artinya syariat puasa itu syariat sudah lama. Sudahlah lama. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya ingin fokus kepada kalimat kama, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ada beberapa poin penting di sini. Ada beberapa poin penting di sini yang bisa kita ambil sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Poin pertama, dari kata-kata sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian,
Ini menunjukkan tentang apa? Wahdatut tasyri'. Bahwasanya masdar, sumber pensyariatan itu satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan atas kalian, diwajibkan pula atas umat-umat sebelum kalian. Makanya para ulama rahimahumullah jami'an sepakat bahwasanya seluruh nabi dan utusan itu agamanya sama, satu. Hanya syariat dan ajarannya yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wonten surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Ini dalil bahwasanya agama semua nabi itu sama. Sumber syariat semua utusan niku sami. Sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma berbedanya adalah di dalam syariat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wonten kitab sahih pun nyebataken salah setunggal bab ingkang dipun paringi judul bab majaa anna dinal anbiya'i wahid. Bab menerangkan bahwasanya agama semua nabi itu satu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi al-anbiya'u ikhwah abna'u allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Al-anbiya utawi kabeh nabi iku ikhwatun, dulur kabeh. Jadi semua nabi itu saudara. Abna'u allat, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah saudara satu ayah beda ibu. Ayahnya satu, tapi ibunya itu berbeda-beda. Ibunya itu berbeda-beda. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya itu berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an, dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam niku namung setunggal, Islam. Islam. Tapi memang syariatnya itu yang berbeda-beda. Sebagaimana Allah firmankan wonten surat Al-Maidah ayat 28. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kalian kami jadikan syariat yang berbeda-beda. Manhaj, jalan agama yang berbeda-beda. Tapi satu asalnya, satu sumbernya. Inggih menika saking Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita dapatkan dari kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Satu kaidah. Kalau tadi kaidah yang pertama kita katakan dinul anbiya'i wahid. Dinul anbiya'i wahid. Wahdatu tasyri'. Semua pensyariatan satu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma syariat nanti berbeda-beda, tapi sumbernya satu, agamanya satu. Kaidah yang kedua adalah al-masyaqqatu idza 'ammat sahula tahammuluha. Sesuatu perkara yang berat, yang susah, kalau dilakukan bersama-sama, anggene nglampahi kathah koncone, kathah rencange, sahula tahammuluha, maka akan mudah dikerjakan. Seberat apapun itu, sesulit apapun, nek disengkuyung bareng, dijalani bersama-sama, jadi ringan. Makanya Islam
di dalam banyak syariatnya menganjurkan dan memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ajaran dan syariat itu secara berjamaah. Mboten piyambak-piyambak, ra dhewe-dhewe. Nek dhewe-dhewe ki abot. Abot. Tapi nek sing nglakoni oke kancane ora krasa. Penak. Itu loh. Maka ini pentingnya berjamaah. Pentingnya berjamaah. Dan itu merupakan salah satu pilar daripada ajaran Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Dan disitulah letak keberkahan. Letak keberkahan. Maka dari itu ketika ada perbuatan yang baik, ojo dilakoni dhewe, ngejak kanca-kancane. Ngejak kanca-kancane. Ya. Bahkan dalam urusan yang mungkin dianggap sepele. Pernah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naqulu wala nashba." Padha awe dhewe. "Ya Rasulullah, kita itu makan kok enggak kenyang-kenyang ya?" Ora iso wareg. Anggene dahar mboten saged tuwuk. Terus langsung Rasulullah SAW itu enggak tanya apa-apa, satu langsung yang beliau katakan, "La'allakum ta'kuluna, la'allakum tatafarraqun." Mungkin kalian itu ketika makan pencar-pencar, enggak bareng-bareng. Enggak bareng-bareng. Langsung dia jawab sama para sahabat, "Na'am." Maka Nabi SAW menyatakan, "Fajtami'u." Maka kalau makan itu berjamaah, ojo dewe-dewe, ojo mencar-mencar, bareng-bareng. Ya, kemudian baca bismillah yubarak lakum fihi, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kalian dalam makanan kalian, diberkahi. Maka segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama itu barokah. Barokah. Tentunya sesuatu yang memang ada syariatnya dilakukan secara bareng-bareng, bersama-sama, ada anjurannya. Itu kaidah yang kedua. Makanya untuk masalah puasa bagi orang musafir itu yang afdol mana? Selama dia mampu dan tidak mendapatkan madharat, yang afdol adalah dia puasa, bukan tidak puasa. Puasa, bukan tidak puasa. Ya, justru itu. Apalagi safar zaman kita sekarang ini, ya Allah penak epol, ora kesel, ora sumo. Penak apa meneh? Kendaraane nyaman. Ya. Makanya puasa ketika safar itu yang afdol, yang utama ya, adalah berpuasa bagi seorang musafir. Selama dia tidak kepayahan, selama dia itu tidak merasa kesulitan. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mendapati ada seorang yang pingsan. Kemudian ditanya, "Ini siapa?" "Fulan lagi puasa." Kemudian beliau bersabda, "Laisa minam birrim amsiyam fim safar." Laisa minam birrin amsiyam fim safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika dalam perjalanan. Karena sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Yaitu pilihan rukhsah betul. Tapi yang utama adalah tetap berpuasa. Kenapa? Satu, lebih cepat untuk ibra'udz zimmah, untuk melepaskan tanggung jawab, ora utang. Makanya kita harus membiasakan nek iso ojo ngutang. Wong puasa we ngutang apa liyane ngono lho. Iki lho kebiasaan. Ya. Nek iso ki usah ngutang. Satu, lebih cepat ibra'un lidz zimmah. Yang kedua, lebih ringan, lebih mudah untuk dilaksanakan. Mergone apa? Oke koncone. Banyak temannya yang puasa. Engko nek wayahe kodho
mesti dinde-nde engko sik wae. Jik suwe kok Ramadane jik 11 wulan meneh kok. Kita kadang gampang ke, urung karuan dikai umur panjang. Makanya lebih mudah. Yang ketiga, mendapatkan fadilah Ramadan. Jelas beda orang puasa di bulan Ramadan dengan orang puasa di luar bulan Ramadan. Beda. Nilainya, keutamaan bulan Ramadan dia tidak dapatkan. Makanya sekali lagi akhwatul Islam wa khatifiti rahimani Allah ikum jami'an, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, nek disengkuyung bareng, nek dikerjakan secara bersama-sama gotong royong akan menjadi mudah dan ringan. Al masyaqqatu idza ammat sahula tahammuluha. Kemudian kaidah yang ketiga atau faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum adalah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin memberikan tasliyah kepada kita umat Islam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum muslimin, ojo sumelang, ojo sedih. Dikai kewajiban puasa. Mergane apa? Sing diwajibke puasa ora gur awakmu tok. Bukan hanya dirimu saja, bukan kalian saja. Dikasih tasliyah. Ya. Mulakno salah satu tips dan trik ketika kita menghadapi musibah, ketika kita itu mendapatkan ujian adalah dengan cara apa? Delok kanca-kancane. Oh, jebule sing diuji ora aku tok ta. Untuk tasliyah. Bolone oke. Tunggale oke. Itu loh. Ketika kita misalkan dikasih ujian sama Allah berupa cobaan, maka untuk meringankan itu, untuk tasliyah penghibur bagi diri kita apa? Kok wis jam sakmene? Ya, 2 lagi nanti cepat. Adalah dengan cara apa? Dengan cara kita itu menghibur diri dengan cara melihat teman-teman kita yang sama-sama mendapatkan musibah jebule dudu aku tok. Syukur-syukur bisa lihat yang lebih di bawah lagi agar kita tambah syukurnya. Bukan hanya sabar, malah syukur. Ya, alhamdulillah. Senajan to koyo ngene iki iso mangan, iki urip, kan iki iso turu angler. Sopo sing nang kono-kono kae. Kadang arep turu golek nggon turu WA angel. 3. Yang keempat. Yang keempat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, ini menumbuhkan ruh tanafus, menumbuhkan jiwa atau semangat untuk berkompetisi. Ya, podo-podo ngibadahe, podo-podo puasane, piye carane aku luwih apik saka sing liyane. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Karena sama-sama puasa, sama-sama diwajibkan puasa, tapi bagaimana caranya sayalah yang mendapatkan pahala terbanyak. Podo-podo melu ulangane, podo-podo mlebu ruang ujiane. Kita bagaimana kita itu mensikapinya? Wah, sing penting rampung ngerjake soal, bar kowe ditumpuk metu. Apakah itu motivasi kita atau tujuan kita masuk ke ruang ujian? Ini untuk mendekatkan pemahaman saja. Apakah itu tujuan kita masuk ke ruang tes? Nggih, sing penting digarap rampung, ditumpuk loweh, nilainya piro-piro terserah. Ngaten? Kan enggak seperti itu kan? Kita ingin yang terbaik. Mendapatkan nilai yang terbaik, menjadi salah satu orang yang lulus dari ujian tersebut. Kan ngaten, ada target. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang lain loh yang kami wajibkan, yang diwajibkan kepada mereka puasa. Mulane ayo padha lomba-lomba. Ayo pada berkompetisi. Ojo gur kompetisi ini gur urusan dunya tok. Urusan akhirat jenengan mawon kalau tak keri. Iki podo awake dhewe nek salat jamaah ya ngono. Ora ndang cepet-cepetan rebutan nang saf pertama.
ning pinggine nang mburi ben nek nyang kamar mandi cepet itu. Ayo. Nek mulai cepet itu. Makanya apa? Menumbuhkan roh tanafus, berlomba-lomba. Ternyata ada saingan kita gitu loh. Ada kompetitor kita, ada orang yang sama-sama mendapatkan kewajiban puasa. Maka bagaimana kita menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, maka ini mengandung satu hikmah, motivasi untuk kita agar kita berbeda dengan mereka. Ojo gelem podo, ya, podo-podo wajib puasane ning kudu beda kualitasnya, kudu beda carane. Dan ini merupakan salah satu tujuan syariat Islam, mukhalafatu al-musyrikin, mukhalafatu ahlil kitab. Dan itu sudah ditujukan oleh Rasulullah SAW sejak beliau diutus sebagai seorang rasul. Makanya ada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala yang diberi judul Masail Jahiliyah. Masail al-Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang ditentang dan diselisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan syariat Islam berbeda dengan umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda urusannya tentang masalah sahur. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Beda antara kita dalam puasa dengan mereka ahlul kitab adalah masalah makan sahur. Bagaimana Islam coba menanamkan sejak dini pada diri umatnya untuk berbeda dengan yang lain. Karena kita umat istimewa. Kuntum khaira ummatin. Kita harus bangga dengan Islam kita. Ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Kalian adalah orang-orang yang mulia. Kalian ada orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian betul-betul beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedih 16 bulan kok kudu podo salate madhep nang Baitul Maqdis karo wong Yahudi. Ra gelem Rasulullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Gelisah Rasulullah SAW itu. Gak nyaman ngibadah kok podo karo wong kafir. Tapi anehnya semangat ini belum dibawa secara totalitas oleh kaum muslimin. Masih banyak orang-orang yang tasyabuh menyerupai orang-orang kafir. Bahkan dalam masalah ibadah dan akidah, na'udzubillah min dzalik. Malah seneng nek ibadah iki padha karo wong liya, ki malah seneng. Lah piye to cara berpikire? Malah nek iso ya padha karo demi persatuan, demi keutuhan, demi toleransi apa? Paling sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Makanya sekali lagi ini lima semangat dari kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pak Mono saged ngulangi mboten 5 ini? Kata aku ya ora iso. Masalahnya catatane. Nah. 1. Apa? Yang nyatet siapa yang nyatet? Apa wis buka to iki? Ya wis. Nanti diputar lagi saja ya. Saya juga enggak ingat 5 itu apa saja tadi ya. Intinya adalah bahwasanya syariat puasa ini syariat yang sangat mulia. Salah satu pesan yang disampaikan Allah kepada kita adalah, dan Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita adalah agar kita beda dengan yang lain. Ojo melu-melu liyane. Gitu loh. Senajan to kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi ada pesan di situ. Beda, harus beda. Yang sama itu hanya kewajibannya saja, tapi harus beda dalam masalah pelaksanaan. Podo-podo diwajibkan ning kudu beda cara dan pelaksanaannya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hati-hati. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Makatan mawon ingkang saged kula aturaken, mbok pilih kathah kelinta-kelintung dan atur. Kula nyuwun sih samutra paksami, mugi-mugi napa ingkang kita kaji sesarengan iki manfaati khususipun kagem awak kula pribadi, umumipun kagem panjenengan sami.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata adalah Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan subhikiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.